Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nironi Wijaya. Video kali ini saya akan membahas seputar perawat home care ya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman berpikiran atau mempunyai niatan untuk menjadi perawat home care. Dan ini saya akan menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika teman-teman terjun ke lapangan menjadi perawat home care atau menjadi caregiver ya. Biasanya kebanyakan kalau dari SMK itu menjadi caregiver saja ya, atau pendamping atau perawat pendamping. Dan yang harus teman-teman ketahui ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi di lapangan atau di keluarga pasien, atau ya pokoknya di keluarga pasien ketika teman-teman sudah bekerja ya, atau teman-teman sudah mendapat pengguna jasa. Oke, jangan skip videonya dan tonton video ini sampai habis, karena ini adalah poin-poin penting yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu, matang-matang ketika teman-teman mau terjun ke dunia home care. Namun sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa jangan pelit-pelit jempol ya, biar saya lebih semangat lagi memberikan pengalaman-pengalaman saya sebagai perawat home care. Oke, sambil ngopi teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Airnya banyak ya. Tapi bukan ini yang akan dibahas. Tapi kita sambil ngobrol santai saja. Sesuai judul tadi, kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan ketika kita menjadi perawat home care. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah kita dianggap sebagai pembantu. Ya, pembantu. Sebenarnya pekerjaan pembantu tidak hina sih, tapi karena kita adalah basic kita sebagai perawat, dan ya kita perawat mau dari D3 keperawatan, mau dari S1, mau dari nurse atau dari SMK kesehatan atau dari kebidanan, ya tetap kita basicnya perawat ya, merawat orang sakit. Jadi ada kemungkinan pertama ketika kita terjun di lapangan menjadi perawat home care, biasanya ada keluarga pasien yang menganggap bahwa kita ini sama dengan pembantu ya, kita disuruh-suruh mengerjakan rumah, pekerjaan rumah kayak gitu. Nah, itu kemungkinan pertama. Nah, tapi kemungkinan ini bisa diatasi ya dengan cara ya, pertama dari awal kita tanda tangan kontrak dengan keluarga, ketika dapatkan PJ kita jelaskan dulu bahwa kita ini adalah perawat ya, yang akan merawat pasien, bukan untuk merawat rumah atau menjadi menjadi pembantu rumah tangga kayak gitu ya. Oke teman-teman. Dan kemungkinan kedua ya, kemungkinan selanjutnya, pokoknya bukan kedua ya, selanjutnya, jadi ketika teman-teman nanti di lapangan, biasanya teman-teman akan ditolak pasien. Ya, ditolaknya gimana? Ditolak ketika pasiennya misalkan tidak sesuai dengan keinginan pasien. Misal, pernah ada pengalaman teman saya nih. Pengalaman teman saya, pasiennya stroke dan dia terbaring di kursi roda, tempat tidur ya, di kursi roda juga kalau kemana-mana tempat jalan pakai kursi roda. Dan teman saya ini yang cerita, rumahnya, katanya di rumahnya naik ke lantai 2 itu pakai lift ya, bukan eskalator tapi lift, pakai lift. Tahu lift kan? Nah, tahu gak apa yang terjadi ketika teman-teman saya datang? Teman-teman saya pakai masker. Keadaannya waktu itu teman saya itu lagi flu ya, lagi batuk. Nah, tahu gak apa yang terjadi? Temennya bilang, bukan temennya, pasiennya bilang kayak gini, kamu mau merawat pasien tapi kamu sendiri sakit.
kamu pulang sana. Nah, jadi teman saya langsung tahu gak diusir sama pasiennya, suruh pulang, suruh balik lagi ke yayasan. Ya itu kemungkinan kedua sih, makanya ketika kita jadi perawat home care ya kita harus benar-benar apa ya, benar-benar dalam keadaan fit ya, sehat gitu, jangan ada sakit kayak gitu. Karena emang bener sih kata pasien tadi, kita kan datang untuk merawat pasien, bukan kita yang dirawat nantinya kayak gitu ya. Oke, itu kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang pertama biasanya kita dianggap sebagai pembantu ya. Kemungkinan kedua ya bisa diusir sama pasiennya kayak gitu kalau kita salah. Kemungkinan yang ketiga yaitu biasanya apa ya, mungkin cuma ada dua kemungkinan sih. Kalau kemungkinan ketiga ya kita tidak bisa santai, seperti saya gitu. Kita kenapa tidak bisa santai ya, jadi perawat home care itu berbeda dengan perawat yang di rumah sakit gitu ya. Kalau di rumah sakit kan biasanya kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 2. Kalau kita sebagai perawat home care atau pendamping, biasanya kita harus stay dekat pasien selama 24 jam kayak gitu. Ya kayak gitu sih jadi perawat home care. Dan waktu kita untuk main jalan-jalan itu sedikit. Karena biasanya kalau di yayasan itu kita mempunyai waktu cuti ya, dalam sebulan itu 4 kali atau 4 hari atau 2 hari. Kalau tidak diambil itu kita dibayar 250 kalau nggak salah ya, kalau dulu waktu saya. Kalau sekarang tuh kalau di home care 24, kalau nggak salah teman saya 350 ya kalau nggak diambil cuti kayak gitu ya. Gitu teman-teman sih kemungkinannya. Yang paling parah sih kemungkinan yang pertama ya. Jadi ya gak masalah sih, tapi teman-teman harus bisa menjelaskan juga ketika teman-teman datang dan dianggap seperti itu ya, teman-teman jelaskan dengan baik-baik. Tugas teman-teman sini gitu, tugas saya di sini untuk menjadi perawat, bukan untuk merumus rumah tangga kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi pokoknya itu sih kemungkinan besarnya sih. Masih banyak kemungkinan lain, tapi ya menurut saya yang lain sih masih bisa diatasi. Dan yang 3 ini juga masih bisa diatasi sebenarnya. Cuma ini sih yang sering terjadi biasanya gitu. Ya ini bukan pengalaman saya saja, jadi ini pengalaman teman-teman juga. Sebenarnya dan saya tidak mengatakan apa ya, pembantu hina ya, dan saya tidak mengatakan itu, mohon maaf, saya tidak mengatakan siapa-siapa atau menjelekkan siapa-siapa di sini. Saya cuma mengatakan ya, kita sebagai perawat biasanya kalau datang pertama ya kita dianggap sebagai pembantu rumah tangga gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah kayak gitu, apalah pokoknya. Tapi ya itu bisa diatasi. Tapi itu terserah sih teman-teman, kalau teman-teman mau dan ikhlas rela ya silakan aja kayak gitu, gak jadi masalah. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, dan ini yang harus teman-teman ketahui ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa share kepada teman-teman ketika teman-teman emang benar-benar mau berniat untuk menjadi perawat home care atau menjadi perawat lansia. Saya doakan teman-teman mendapat pasien yang baik, keluarganya yang baik. Seperti pasien saya, keluarganya alhamdulillah baik-baik semua sama saya, dan saya di sini sudah 3 tahun mau ke 4 tahun. Ya saya betah jadi perawat home care, karena emang perawat home care itu lumayan lah ya. Alhamdulillah bisa bikin rumah, bisa ya pokoknya lunasin utang kayak gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih sudah nonton videonya.
Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya dan ketika ada kesalahan mohon dimaafkan ya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.